Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang husnuzon, tawadu, tasamu dan ta'awun. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Ibu sudah mengetik tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian ketahui pada materi kali ini. Oke, kita langsung ya. Oke, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan nilai-nilai positif dari husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun dalam fenomena kehidupan. Yang keempat, kalian mampu membiasakan perilaku husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu menyimulasikan dampak positif dari husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Oke, kita langsung ke dalam materi yang pertama. A. Memahami makna husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Ya, yang pertama husnuzon. Kita sering ya dengar kata husnuzon. Husnuzon adalah gabungan dua kata, husn dan zon. Dalam bahasa Arab, husn berarti baik dan zon berarti berprasangka. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah berprasangka baik kepada seseorang. Secara umum, husnuzon terbagi menjadi dua, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzon kepada sesama manusia. Nah, di sini sudah paham ya, sudah jelas. Hasana, Hasan, Husen, ya artinya adalah baik. Ya, sedangkan zon artinya adalah prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka yang baik. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada seseorang ya. Mau kita tidak suka apapun kepada orang itu, kita harus berhusnuzon kepada mereka ya. Jadi kita tidak boleh seuzon ya, tidak boleh asal menduduh jika tidak ada buktinya. Pun ketika ada buktinya, kita tidak boleh menghakimi ya. Jadi kita harus tabayun, bisa berbaikan dengan cara baik-baik, tidak harus dengan menghakimi. Nah, ini penting ya, kalian harus berhusnuzon kepada siapapun ya. Jadi hilangkan sifat suuzonnya. Jadi kita tidak boleh asal tuduh kepada siapapun. Yang kedua, tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang berarti kerelaan manusia terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Secara bahasa, tawadu adalah lawan dari kata takabur yang berarti sombong. Tawadu adalah salah satu akhlak mulia yang menggambarkan keagungan jiwa, kebersihan hati, dan ketinggian derajat pemiliknya. Ya, tawadu itu sama aja rendah hati ya. Jadi kita tidak boleh sombong ya, karena yang memiliki kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluk ya tidak boleh sombong karena kita tidak memiliki kesombongan. Apa yang mau kita sombongkan, sedangkan tidak ada suatu pun yang bisa kita sombongkan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil seluruh yang kita punya, nah ketika Allah ambil, apa yang bisa kita sombongkan? Harta dari Allah ya, anggota badan dari Allah, kecerdasan dari Allah, terus orang-orang yang kalian sayangi pun itu kiriman dari Allah. Ketika mereka semua diambil ya, salah satu tubuh kita lumpuh, harta kita habis, kecerdasan kita hilang, kemudian anggota keluarga kita hilang ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil semuanya, apa yang patut kita sombongkan? Sedangkan tidak ada yang milik kita seutuhnya. Maksudnya milik kita secara selamanya ya. Selamanya itu gak ada yang kekal, milik itu tuh tidak ada. Semuanya fana. Karena dunia ini adalah sementara. Sedangkan yang memiliki kekekalan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sombong hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada di langit maupun di bumi. Oke, next. 3. Tasamu.
Tasamu secara bahasa berarti sama-sama atau saling berperilaku baik, lemah lembut dan saling pengertian dan menghargai. Dalam bahasa Indonesia, tasamu berarti toleransi, sedangkan secara istilah, tasamu adalah akhlak terpuji dalam pergaulan hidup, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dan dalam batas-batas yang digariskan dalam ajaran Islam. Oke, tasamu artinya adalah saling berperilaku baik, lemah lembut dan saling pengertian ya. Jadi ketika teman kita berpendapat, kita harus mengerti, kita harus memahami, kita harus menerima pendapat mereka ya. Jadi harus saling apa ya? Jadi harus saling menerima lah. Misalkan kita berpendapat B, teman kita berpendapat A, misalkan kayak gitu, gimana caranya kita harus mencari jalan keluar agar kesimpulan dari kita dan kesimpulan dari dia bisa diterima ya. Jadi harus saling menghargai. Jadi kita nggak boleh mau menang sendiri. Pendapat aku benar loh gitu. Terus nanti temennya pendapat aku juga benar kok gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menyatu dengan dua pendapat itu? Itu adalah tasamuh atau saling menghargai. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling tolong menolong. Saling tolong menolong atau yang biasa disebut gotong royong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia selama ini. Sudah jelas ya bahwasanya ketika kita hidup, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu kita membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa tetangga tuh, kita tidak bisa, karena ketika kita kesusahan maka ada tetangga yang menolong. Maka dari itu kita harus saling menghormati tetangga kita agar suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan, mereka dengan sukarela akan menolong kita. Nah, jadi juga tanamkan dalam diri kalian sifat saling tolong menolong, karena saling tolong menolong itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Jika kalian tidak bisa saling tolong menolong, kalian pelit menolong orang lain, maka orang lain pun akan pelit menolong kalian. Jadi ketika suatu hari si A mendapat musibah, kemudian si B dengan sombongnya dia bilang, aku tidak ingin membantu dia, ngapain, gak level gitu, atau ngapain sih ngebantu dia gitu, nggak ada manfaatnya banget gitu, orang miskin gitu, nggak ada apa-apanya dibandingkan aku gitu. Misalkan suatu hari si orang kaya ini jatuh miskin dan si orang miskin ini punya harta lebih gitu, bukan kaya tapi ada sedikit harta lebih. Kemudian pasti mereka, kalau mereka ini ya pernah digitukan oleh si orang kaya, pasti mereka jawabnya, dulu aja mereka sombong ketika mereka kaya, terus ketika mereka udah jatuh miskin aku harus ngapain, masa iya aku harus bantu kan. Maksudnya dia tuh juga kayak masih sakit hati mungkin ya, sakit hati karena perkataan si orang kaya ini gitu. Jadi sesama tetangga kita harus saling menolong. Jadi ketika nanti suatu saat kita mendapat musibah, ada seseorang yang bisa membantu kita. Itulah gunanya tetangga ya. Jadi kalian harus memiliki tetangga karena kalian hidup ini sosialisasi. Jika kalian tidak bisa bersosialisasi dengan baik, maka kalian pun tidak bisa hidup dengan baik. Maksudnya dengan tetangga nanti kalian tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jadinya miskomunikasi, atau nanti tetangganya sinis ya, ngelihat. Biasanya banyak ya tetangga-tetangga seperti itu, apalagi kalau perumahan kan rumahnya sebelahan ya, jadi kita harus saling tolong menolong, minimal satu gang itu aja gitu. Oke, next. B. Bentuk-bentuk husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Di antara bentuk-bentuk husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun adalah sebagai berikut. 1. Selalu melihat sisi dan sifat baik seseorang. Ini harus ya. Jadi kita tuh tidak boleh mencari-cari kekurangan seseorang. Kita tidak boleh misalkan, kok dia kelihatan sempurna nih, apa sih? Oh, ternyata dia tuh suka apa ya? Suka bohong misalkan kayak gitu, terus kalian sebarin, itu nggak boleh ya. Atau kalian tiba-tiba ketika kalian tahu dia suka bohong, jadi kalian melihat sisi dari itu, ngapain sih percaya sama dia kan tukang bohong gitu. Jadi lihatlah dari sisi baik seseorang ya. Mau dia, walaupun dia sudah terlihat jelas di mata kita kejelekannya, kita tidak boleh menilai
menilai begitu saja, atau kita tidak boleh menghakimi dia. Ketika mereka melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, sudah seharusnya kita membalas dengan kebaikan. Tapi ketika kita membalas dengan keburukan tambah keburukan ya, jadinya ya tambah besar keburukannya. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal yang jelek kepada kita, kita balas dengan perbuatan kebaikan. Nah, ketika kita balas perbuatan kebaikan, nanti mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan gitu. Jadi kita harus selalu melihat sisi baik seseorang. Kita tidak bisa ya, kadang kan yang terlihat di depan mata yang di depan mata tidak terlihat, tapi yang di ujung sana terlihat ya. Jadi ibaratkan gajah yang di depan mata tidak terlihat, tapi semut yang ada di ujung terlihat. Itu seperti itu. Ketika seseorang memiliki kelebihan, banyak kelebihan ya, mereka tidak akan dilihat karena ada satu kesalahan. Jadi yang dilihat tuh kesalahannya, walaupun cuma satu, itu terlihat besar dan itu mengalahkan semua kebaikan seseorang. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus selalu melihat sisi baik seseorang. 2, tidak suka menonjolkan diri ya. Nih, ketika kalian memiliki sifat tawadu ya, kalian akan dengan rendah hati, kalian tidak akan sombong ya, kalian dengan sederhana gitu. Ketika mereka memuji kalian menolak untuk dipuji. Kita tidak boleh loh bangga atas pujian itu tidak boleh, karena ketika kita bangga akan rasa pujian itu, kita akan merasa sombong ya, merasa tinggi, merasa besar gitu. Maka kita tidak boleh menonjolkan diri kita ya. Jadi kecuali ketika berprestasi ya, tapi ketika kalian berprestasi pun kalian tidak boleh sombong. Yang ketiga, menghormati berbagai macam perbedaan termasuk para pemeluk agama yang berbeda. Nah, oke, toleransi ya. Jadi nggak hanya di kalangan Islam aja ya. Di kalangan Islam aja kita memperbolehkan gitu berbagai agama masuk ya. Contohnya Indonesia kan Islamnya kuat ya. Indonesia itu paling besar ya, agama Islamnya itu banyak gitu, mayoritas muslim, dan di sini toleransi. Di sini kalau kalian mau nyari gereja ada, kalian mau nyari kelenteng ada, mau nyari apa lagi ya, rumah-rumah ibadah orang luar pasti ada gitu. Kalian melihat orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terus apalagi Protestan, itu banyak banget di sini, dan tidak pernah yang namanya mereka didiskriminasi, nggak pernah ya. Mereka selalu diterima. Apalagi kalau tetangga ya, kita tidak boleh menghakimi, kamu tuh orang ini, kamu tuh orang ini, kamu orang Kristen, nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus toleransi gitu, menghormati berbagai perbedaan, karena yang membedakan kita di mata Allah hanya sebuah ketakwaan. Selain ketakwaan nggak ada bedanya ya. Jadi seperti itu. Oke, yang keempat, suka menolong kepada orang yang membutuhkan, baik ketika diminta ataupun tidak. Nah, ini ta'amun, kalian dengan rendah hati ya, dengan rendah hati suka menolong mereka yang butuh bantuan walaupun tidak ada balasannya. Jangan mengharapkan balasan ya. Misalkan kamu tahu nih tetangga kamu ada yang terkena musibah, ntar kalau aku bantuin dia pasti aku nggak dapet imbalan nih gitu. Nggak boleh ya. Kita harus tolong menolong dengan ikhlas. Kita tidak boleh meminta imbalan, mengharapkan imbalan, dan kita harus menolong mereka tanpa harus diminta. Nanti suatu hari lainnya akan balik ke kita kembali. Apa yang kita apa yang kita berikan itu yang akan kita dapatkan ya. Jadi ada timbal baliknya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.